Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Untuk kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya I Gede Arjana sebagai pemangku mata pelajaran ekonomi. Cuman pada kesempatan ini kita akan membahas tentang keselamatan berlalu lintas. Ya, kita lihat pada tayangan foto di sini. Ini seorang ibu-ibu yang membawa anaknya bersepeda motor. Ibunya sudah benar pakai helm, tetapi anaknya itu tidak pakai helm, dan ini berbahaya. Kalau seandainya terjadi kecelakaan, maka anaknya yang kasihan, anaknya yang akan parah nanti kalau seandainya terjadi kecelakaan. Lalu apa tujuan? Tujuan kita membicarakan tentang keselamatan berlalu lintas adalah untuk menurunkan korban kecelakaan lalu lintas di jalan. Kita ketahui bahwa jumlah korban kecelakaan lalu lintas di jalan raya jauh lebih tinggi daripada kecelakaan transportasi laut, kereta api maupun lalu lintas udara. Kemudian yang kedua, keselamatan lalu lintas itu merupakan suatu program untuk menurunkan angka kecelakaan beserta seluruh akibatnya. Karena kecelakaan ini akan mengakibatkan pemiskinan terhadap keluarga maupun terhadap korban kecelakaan. Jadi kalau korban itu akan menderita apakah patah tulang dan sebagainya, dan keluarga yang nanti akan menanggung biayanya. Nah, selanjutnya, sebagian besar kejadian kecelakaan lalu lintas itu diakibatkan oleh faktor manusia. Jadi manusia itu yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan. Untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam berlalu lintas, khususnya pengguna sistem lalu lintas, itu dapat dilakukan melalui, yang pertama adalah melalui pendidikan. Pendidikan tentang lalu lintas ini dimulai sejak anak-anak masih taman kanak-kanak. Di sana diajarkan bagaimana cara menyeberang, bagaimana melewati jalan lewat zebra cross, kemudian memperkenalkan pada rambu-rambu lalu lintas. Kemudian yang kedua, melalui penyuluhan lewat media massa. Nah, media massa ini apakah lewat televisi, kemudian lewat surat kabar, lewat internet, dan lain-lain. Nah, kemudian yang ketiga, itu melalui lembaga. Lembaga namanya Pusat Pendidikan Keselamatan Lalu Lintas. Nah, selain melalui pendidikan, ada juga melalui perbaikan peraturan perundangan. Nah, peraturan perundangan ini bagaimana tata cara mengemudi yang baik dan benar. Nah, itu biasanya pada saat kita mencari SIM, mengawal mencari SIM, itu ada tes bagaimana cara mengemudi yang baik. Nah, kalau dalam tes ini tidak lulus, maka kalian tidak akan bisa mendapatkan atau memiliki SIM. Kemudian yang selanjutnya melalui penegakan hukum. Jadi hukum itu supaya tidak tebang pilih. Ya, hukum itu tidak berat sebelah. Yang penting semua orang, tidak melihat siapa orangnya, itu memiliki kedudukan yang sama dalam bidang hukum. Nah, selanjutnya bagaimana kita akan bahas keselamatan berlalu lintas di mata remaja. Nah, di sini ada sepenggal lagu yang diciptakan oleh Rhoma Irama, itu Darah Muda. Nah, mari kita nyanyi bersama-sama. Darah muda, darahnya para remaja yang selalu merasa gagah, tak pernah mau mengalah. Biasanya para remaja berpikirnya sekali saja
tanpa menghiraukan akibatnya. Nah, potongan lirik lagu legendaris Darah Muda yang diciptakan oleh Rhoma Irama ini rasanya pas bila kita sematkan untuk kaum muda dan para perilaku mereka dalam keselamatan berlalu lintas. Pak Guru bukan bermaksud untuk memberi cap negatif, cuman itulah kaum muda, biasanya dia tidak berpikirnya sekali saja, tidak pikirannya panjang. Apa yang dilaksanakan itu tidak dipikirkan secara matang. Nah, oleh karena itu ini akan banyak mengakibatkan terjadinya kecelakaan, apalagi sudah pegang sepeda motor, mana belum punya SIM, ya. Kemudian ada temen lain ngebut, dia ikut ngebut, ingin tes supaya apakah kekuatan motornya mampu menandingi kekuatan motor orang lain. Nah, kemudian secara global dari WHO tahun 2018 ini menunjukkan bahwa cedera akibat kecelakaan lalu lintas ini menjadi penyebab kematian utama bagi mereka yang berusia 5 sampai 29 tahun. Nah, di sini para remaja masuk dalam kategori ini. Pengendara sepeda motor itu disebut kelompok yang rentan. Karena apa? Karena separuh lebih kematian akibat kecelakaan lalu lintas melibatkan mereka yang menggunakan motor. Slide selanjutnya. Apa saja jenis pelanggaran lalu lintas yang sering dilakukan? Nah, yang pertama adalah tidak memiliki SIM. Saya yakin anak-anak kelas 10, siswa baru, itu umurnya belum mencapai 17 tahun. Oleh karena itu kalian belum berhak untuk memiliki SIM. Kemudian yang kedua, tidak selalu menggunakan helm saat mengendarai sepeda motor. Kenapa tidak pakai helm? Alasannya banyak macam. Apa alasannya? Karena tidak nyaman, kemudian kurang tren dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, sering menerobos lampu lalu lintas. Ini yang Pak Guru paling sering lihat di perempatan lampu merah. Pasti pada saat lampu merah atau masih lampu kuning itu malah dia menambah laju kendaraannya. Kemudian yang keempat, mengebut. Ini sering terjadi kebut-kebutan, ingin menguji kendaraannya, apakah sudah mampu melewati kendaraan orang lain atau belum, padahal itu sangat risikonya sangat besar sekali. Kemudian yang kelima, memodifikasi sepeda motor tidak sesuai ketentuan, menggunakan knalpot berong yang membuat bising orang lain. Kemudian juga melepas kaca spion. Nah, kaca spion itu sebenarnya sangat membantu pengendara untuk melihat apa-apa yang ada di belakangnya, belakang kiri maupun belakang kanan. Tetapi kalau kaca spion ini dihilangkan, maka dia akan tidak bisa melihat kegiatan-kegiatan apa atau apa kejadian yang ada di sebelah kiri maupun sebelah kanan belakangnya. Nah, kalau itu dihilangkan, memang bagusnya itu kelihatannya sepeda motornya trendy, tetapi belum melihat bagaimana dampaknya kalau itu dihilangkan, dan lain-lain. Nah, selanjutnya, pelanggaran-pelanggaran tersebut sering dilakukan bukan karena mereka tidak paham mengenai adanya aturan ataupun resiko yang akan dihadapi, namun dipicu oleh faktor-faktor lain seperti pengaruh lingkungan, pergaulan, dan aparat penegak hukum yang tidak bertindak tegas dalam menegakkan aturan. Nah, kemudian ada beberapa alasan tidak menggunakan helm. Nah, seperti tadi Pak Guru sampaikan. Yang pertama karena nggak nyaman pakai helm, nggak enak. Kemudian jaraknya yang dekat. Penampilannya jadi kayak culun, itu dia bilang. Nah,
Itu alasan tidak menggunakan helm. Padahal helm itu sangat berguna bagi pengendara, karena itu bisa melindungi kepala, karena semua pusat saraf ada di kepala. Lalu bagaimana solusinya adalah dengan melakukan sosialisasi. Ada beberapa lembaga baik pemerintah maupun swasta itu telah melakukan berbagai sosialisasi untuk mengurangi tingkat kecelakaan lalu lintas. Kemudian upaya itu juga dilakukan karena anggapan bahwa tingginya jumlah pelanggaran kecelakaan lalu lintas ini disebabkan oleh banyaknya masyarakat yang belum paham tentang tata tertib lalu lintas. Sering juga disebut dengan istilah kurangnya kesadaran masyarakat. Nah, sosialisasi yang bertujuan memberikan pemahaman dianggap sebagai faktor yang mampu mengubah perilaku masyarakat. Tapi apa dampaknya? Nah, apakah intervensi dalam bentuk sosialisasi benar, efektif, dan berdampak? Nah, para siswa yang menjadi responden kami ini menilai bahwa sosialisasi mengenai keselamatan berlalu lintas yang diadakan di sekolah mereka tidak menarik dan kurang bermanfaat. Ini penelitian yang dilakukan kepada beberapa siswa. Kemudian yang kedua, kaum muda ini berpendapat bahwa materi yang disampaikan dalam sosialisasi adalah pengetahuan yang sudah mereka ketahui sebelumnya. Sehingga beberapa siswa juga menambahkan bahwa cara penyampaian materi membosankan karena tidak interaktif dan dilakukan pada waktu yang kurang tepat. Lalu, apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keselamatan dalam berlalu lintas? Nah, ini ada beberapa negara. Yang pertama, contohnya dari Vietnam. Salah satu cara yang ditempuh untuk mendorong orang menggunakan helm adalah dengan kampanye Wear a Helm, There are no excuse. Kampanye ini menggunakan iklan yang unik karena mendobrak gaya bahasa iklan propaganda yang biasanya dipakai oleh pemerintah. Tulisan dan visual dibuat untuk menantang sikap dan kebiasaan masyarakat yang sering enggan menggunakan helm. Dengan dukungan pemerintah, kampanye ini disebarluaskan ke 63 provinsi di Vietnam dan berhasil menarik perhatian publik. Bahkan Perdana Menteri Vietnam pun saat itu mempercepat aturan mengenai penggunaan helm. Kemudian yang kedua, itu di Korea Selatan. Pemerintah Korea Selatan melakukan serangkaian kegiatan dengan target yang spesifik, yaitu mengurangi kasus kecelakaan lalu lintas pada anak-anak. Mereka membuat strategi nasional berupa investasi pada program School Zone, meningkatkan pelayanan bis sekolah, kemudian menaikkan jumlah denda bagi pelanggar lalu lintas yang terjadi di area sekolah, mendukung peran lembaga masyarakat dalam advokasi keselamatan berlalu lintas, serta secara terus-menerus memperbaharui dan meningkatkan undang-undang lalu lintas. Nah, upaya-upaya ini dilaporkan berhasil dengan adanya penurunan sebanyak 95% pada jumlah kematian akibat kecelakaan lalu lintas pada anak-anak di bawah 14 tahun antara tahun 1998 dan 2012. Nah, anak-anak, dari beberapa pengalaman-pengalaman negara lain itu bisa kita ambil yang mana yang terbaik, yang mana yang bisa dilakukan di Indonesia. Dan itu tujuannya sekali lagi adalah supaya kecelakaan di jalan raya, kecelakaan lalu lintas itu bisa ditekan seminimal mungkin. Oke, sampai sana paparan yang saya sampaikan. Sekian, terima kasih.
Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua.